Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, silahkan siapa ketua kelasnya? Oke, Anijan, silahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berdoa telah selesai. Oke, baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu untuk kelas 11 IPA 1, yaitu yang pertama Adha, oke, Alif, Kaila, Nizam, Nesya, Putri, dan Zakia. Oke, alhamdulillah untuk kelas ini pada pertemuan kali ini hadir semua. Ya, selanjutnya Ibu akan mengecek terlebih dahulu. Coba ada yang masih ingat apa materi pada pertemuan minggu lalu? Ya, benar sekali. Minggu lalu kita telah membahas transformasi geometri. Coba ada yang masih ingat apa transformasi geometri itu? Silahkan, Anijan. Oke, betul sekali. Ada lagi yang bisa? Oke, silahkan. Ya, bagus. Jadi, transformasi geometri itu adalah suatu perpindahan pada suatu benda. Nah, macam-macam transformasi geometri. Ada yang masih ingat? Ya, transformasi geometri itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu refleksi. Refleksi itu artinya pencerminan. Yang kedua yaitu ada translasi. Translasi itu pergeseran. Yang ketiga ada rotasi, betul sekali, yaitu terkait perputaran. Dan yang keempat yaitu dilatasi. Dilatasi itu adalah perkalian. Oke, bagus sekali. Ya, yang selanjutnya yaitu Ibu akan mengecek lagi terkait contoh transformasi geometri. Ada yang masih ingat? Contohnya apa saja dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silahkan. Oke, betul. Contohnya yaitu dalam film Transformer. Iya, betul sekali. Ada lagi? Ya, mendorong sebuah meja, betul. Bermain perosotan, betul sekali. Oke, berarti masih ingat ya contoh-contoh transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari kita tuh sangat banyak sekali. Ya. Baik. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas terkait transformasi geometri, yaitu pada materi translasi. Oke, sebelum Ibu membahas terkait materi pertemuan kali ini, yaitu terkait translasi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu terkait tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu memahami pengertian translasi. Yang kedua yaitu menentukan translasi pada titik. Yang ketiga yaitu menentukan translasi kurva atau pada garis. Nah, manfaat pembelajaran kali ini yaitu untuk memahami materi transformasi geometri, khususnya pada materi translasi atau pergeseran. Oke anak-anak, silahkan simak terlebih dahulu video berikut ini. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ibu pergi dari rumah menuju supermarket menggunakan mobil. Setelah melihat tayangan video tadi, apakah ada yang bisa menjelaskan? Ya, benar. Yaitu terkait seorang ibu yang akan pergi ke supermarket. Titik awalnya itu dari rumah, hendak pergi ke supermarket. Nah, itu adalah salah satu contoh dari translasi. Jadi translasi itu apa? Suatu perpindahan yang awalnya dari rumah, kemudian berpindah ke supermarket. Jadi translasi itu adalah perpindahan dengan cara
menggeser suatu benda berdasarkan jarak dan arah tertentu. Nah, anak-anak, Ibu masih punya satu video lagi untuk membantu kalian memahami terkait konsep translasi. Nah, silahkan simak terlebih dahulu tayangan video berikut ini. Ayah dan ibu sedang merenovasi ruang keluarga. Ibu ingin mengubah posisi dari rak dinding yang ada di samping TV. Setelah berdiskusi dengan ayah, akhirnya mereka sepakat untuk menggeser rak dinding sejauh 6 meter ke kanan. Dan dilanjutkan dengan pergeseran sejauh 4 meter ke atas. Sehingga posisi rak dindingnya tepat berada di atas TV. Nah, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Dari video tadi, nah, apakah rak dinding itu berubah bentuk? Oke, jawabannya? Ya, betul sekali. Rak dinding tersebut tidak berubah bentuk. Yang kedua, apakah rak dinding tersebut berubah ukuran? Ya, benar sekali, yaitu tidak berubah ukuran. Satu pertanyaan lagi, apakah rak dinding tersebut berubah posisi? Ya, jawabannya betul sekali, bahwa rak dinding tersebut berubah posisi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat translasi itu, bangun yang digeser atau yang ditranslasikan itu tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Kemudian, bangun yang digeser atau yang ditranslasi itu mengalami perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir. Oke, betul sekali. Sampai sini apakah sudah paham terkait konsep translasi? Alhamdulillah. Oke, baik. Berdasarkan video tadi, kita ilustrasikan dalam koordinat kartesius. Nah, dari video tadi itu adalah seorang ibu dan ayah itu akan menggeserkan sebuah rak dinding, yaitu yang awalnya apabila kita aplikasikan dalam koordinat kartesius ini, yaitu dimisalkan A itu titik A-nya yaitu 1,1 dan B-nya yaitu 6,1 dan C-nya yaitu 6,4, kemudian D-nya yaitu 1,4. Nah, diketahui bahwa si rak dinding itu akan bergeser ke kanan sebanyak 6 meter. Jadi, kalau dalam bidang kartesius ini yaitu sebanyak 6 satuan. Nah, kita geser ke arah kanan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka rak dinding tersebut itu akan berada pada titik A-nya yaitu di sini aksen itu pada 6,1, terus B-nya yaitu pada 12,1, kemudian C-nya yaitu pada 12,4, kemudian D-nya yaitu sebanyak, ya betul sekali, D-nya yaitu berada pada titik 6,4. Oke, sampai sini sudah paham? Ya. Oke, dilanjut bahwa rak dinding tersebut setelah digeser ke kanan sebanyak 6 meter, kemudian digeser lagi ke atas sebanyak 4 meter. Maka kalau dalam bidang kartesius atau dalam koordinat kartesius itu sama dengan 4 satuan. Nah, dari titik yang ini kemudian kita geser lagi ke atas sebanyak 4 meter. Nah, maka naik ke atas 1, 2, 3, 4. Nah, titik akhirnya yaitu rak dinding tersebut berada pada A-nya yaitu pada titik 6,4. Betul. Kemudian B-nya berada pada titik 12,4 ya. Kemudian C-nya berada pada 12,8. Ya, betul, 12,8. Kemudian D-nya berada pada 6,8. Oke. Berarti hasil akhirnya rak dinding tersebut berada pada
titik A yaitu 6,4, kemudian titik B-nya pada 12,4, dan titik C-nya 12,8, dan titik D-nya yaitu pada 6,8. Nah, anak-anak, inilah yang dinamakan dengan translasi, yaitu sebuah pergeseran. Oke, sampai sini paham? Baik, alhamdulillah. Oke, anak-anak, untuk yang selanjutnya itu kita akan membahas terkait translasi garis atau juga bisa disebut dengan translasi kurva. Nah, kita langsung saja bahas terkait translasi ini, berarti yaitu suatu pergeseran. Kalau ini berarti pada suatu garis ya atau kurva. Nah, contohnya di sini tentukan bayangan garis 2x ditambah 3y dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, jika ditranslasi oleh T sama dengan negatif 2, 3. Nah, untuk cara penyelesaiannya dari contoh soal berikut ini, yaitu ini merupakan koordinat bayangan, yaitu X aksen dan Y aksen. Kemudian sama dengan ini adalah koordinat awal, yaitu X, Y. Ditambah, ini matriksnya, yaitu negatif 2, 3. Nah, selanjutnya, yaitu cara penyelesaiannya. Ini koordinat bayangan, X aksen, Y aksen, kemudian sama dengan, nah yang ini itu kita jumlahkan. Maka X ditambah negatif 2, kemudian Y ditambah 3. Nah, maka hasilnya yaitu X aksen, Y aksen, sama dengan X ditambah, X min 2, kemudian Y plus 3. Nah, setelah penyelesaian yang ini adalah koordinat bayangan X aksen dan Y aksen. Nah, kita uraikan. Nah, di sini berarti X aksen sama dengan X min 2. Nah, X-nya kita keluarkan. Pindah ruas, yaitu ke ruas kiri. Berarti di sini X menjadi X sama dengan. Berarti di sini X sama dengan X aksen ditambah 2. Nah, kemudian kita yang Y aksen. Y aksen itu yaitu sama dengan Y tambah 3. Nah, kalau misalkan Y aksen di sini, kita pindah ruaskan. Negatif 3 sama dengan Y. Berarti Y sama dengan Y aksen. Berarti min 3. Oke. Di sini sudah paham? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya di sini ada persamaan garisnya, yaitu 2x ditambah 3y dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, cara di sini yaitu kita akan mensubstitusikan, yaitu hasil x dan hasil y. Nah, maka di sini 2 X-nya berapa? Oke, betul. Di sini berarti X plus 2. Nah, ditambah 3 Y-nya yaitu Y min 3. Nah, kemudian negatif 3 sama dengan 0. Nah, kita akan menyelesaikan. Berarti 2x ditambah 2 kali 2, 4, ditambah 3 kali y, 3y, kemudian 3 dikali negatif 3, berarti negatif 9 dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, kita tinggal menurunkan saja. Di sini 2x, kemudian yang ada variabelnya dulu. Nah, berarti 3y, kemudian kita jumlahkan. 4 dikurangi 9 dikurangin 6. Maka hasilnya di sini berarti negatif 11 sama dengan 0. Nah, inilah hasil akhir dari bayangan garis yang ditranslasi oleh T negatif 2 dan 3. Sampai di sini paham? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu harap kalian bisa memahami materi transformasi geometri ini, khususnya pada materi translasi atau materi pada pergeseran. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Apakah sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Nah,
Silakan anak-anak, Ibu minta kalian menyiapkan satu lembar kertas untuk mengisi soal. Ibu akan beri 5 soal untuk menguji kepahaman kalian. Oke, silahkan disiapkan terlebih dahulu. Nah anak-anak, ini ada soalnya, itu terkait translasi atau pergeseran. Silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu. A few moments later. Silahkan dikumpulkan jawabannya. Oke, alhamdulillah semuanya sudah mengerjakan. Baik, sampai di sini apakah ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang telah kita pelajari kali ini? Ya, silahkan Teh Putri. Oke, bagus sekali. Yang lainnya silahkan. Ada yang bisa menyimpulkan lagi? Oke, bagus sekali. Nah, di sini berarti kita telah membahas terkait translasi atau pergeseran, yaitu suatu perpindahan yang tidak mengubah ukuran dan bentuk, tetapi mengubah suatu posisi. Oke anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kali ini telah selesai dan Ibu harap kalian tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatannya. Sampai berjumpa di pertemuan minggu depan. Sampai di sini mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.